Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita masih membahas seputar Cisco CCNA part 1. Sekarang kita sudah masuk ke bab 2, yaitu IP address dan subnetting. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu subnetting prefix. Oke, di sini nanti kita akan belajar tentang IP address dan juga subnetting. Untuk IP address sendiri itu ada dua ya teman-teman. Ada IP versi 4 dan IP versi 6. Dan kita akan bahas yang IP versi 4 terlebih dahulu ya. Nah, untuk IP versi 4 ini berjumlah 32 bit yang memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x, yang mana tiap-tiap x-nya itu adalah angka mulai dari 0 sampai 255. Nah, untuk contoh IP-nya misalkan di sini adalah 192.168.1.1. Kalian bebas untuk menentukan IP-nya, yang penting tidak melebihi 255 dan kurang dari 0. Dan untuk penulisan IP address yang benar itu harus menggunakan slash ya, ini slash 24. Slash 24 itu adalah prefix, yang artinya itu total IP yang dipakai. Dan untuk menentukan total IP ini, kita akan belajar yang namanya subnetting. Pada subnetting, kita akan mencari yang namanya total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, langsung saja kita ke caranya untuk cari total IP. Di sini rumusnya adalah 32 dikurangi prefix, yang mana 32 ini didapat dari 32 bit. Oke, langsung saja kita hitung. 32 dikurangi prefix, yaitu 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Kemudian kita masukkan lagi angkanya, yaitu 2 pangkat 8, yang mana angka 2 ini termasuk sebagai rumus. Jadi 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Nah, 256 ini adalah total dari 0 sampai dengan 255. Jadi itulah total IP yang bisa dipakai pada slash 24. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu subnetting soal pertama. Oke, kita lanjut yang subnet max. Oke, jadi pada Cisco itu konfigurasinya menggunakan subnet max. Pada Winbox itu menggunakan prefix, dan pada Winbox juga menggunakan yang namanya subnet max. Nah, jadi antara subnet max dan prefix itu sebenarnya sama saja ya. Langsung saja kita ke rumusnya. Untuk rumusnya itu dari 256, dari 0 sampai dengan 255 dikurangi 256 sama dengan 0. Jadi untuk penulisannya itu 255.255.255.0. Oke, kemudian untuk IP network itu adalah IP awal, dan IP awal itu dimulai dari angka 0. Dan kemudian untuk IP broadcastnya adalah 255, yang mana 255 ini itu didapat dari 256 dikurangi 1. Selanjutnya untuk mencari IP range itu adalah setelah IP network, yaitu 1, dan kemudian sebelum IP broadcast, yaitu 254. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu subnetting soal 2. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu 172.168.5.1/26. Nah, di sini kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, langsung saja kita ke total IP-nya, yaitu 32 dikurangi prefix, 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Kemudian 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ini adalah total dari IP-nya. Kemudian untuk subnet max-nya itu 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Bisa kita baca berarti 255.255.255.192. Lalu IP networknya adalah 0. Selanjutnya IP broadcastnya itu 64 dikurangi 1, yaitu 63. Dan IP range-nya setelah IP network yaitu 1, dan kemudian sebelum IP broadcast yaitu 62. Oh ya, perlu kalian ingat-ingat bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai ya. Yang bisa dipakai adalah IP range-nya. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu subnetting soal 3. Selanjutnya adalah
10.10.10.50/27. Di sini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Oke, untuk total IP-nya adalah 32 dikurangi 27 sama dengan 5, lalu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kemudian untuk subnet mask-nya itu 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Jadi bisa kita tulis 255.255.255.224. IP networknya adalah 0 dan untuk IP broadcastnya itu 32 dikurangi 1 jadi 31 dan IP range-nya itu 1 sampai 30. Teman-teman, pada soal ini kan IP-nya adalah 50/27, padahal yang kita subnetting tadi pada prefix 27 hanya sampai IP 32. Nah, maka dikenallah istilah block subnet. Jadi block subnet ini adalah lanjutan dari IP selanjutnya. Nah, pada IP network, pada block subnet selanjutnya atau block subnet yang kedua, berarti IP networknya itu adalah 32. Kemudian agar mencapai IP 50, maka 32 ini kita tambahkan lagi dengan 32 menjadi 64. Nah, IP broadcastnya yaitu 64 dikurangi 1 jadi 63. Oke, jadi IP 50 ini sudah masuk ke dalam block subnetnya ya. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu IP public dan IP private. Oke, kita akan bahas IP public dan juga IP private. IP public adalah IP yang dapat diakses oleh semua orang dimanapun berada. Contoh, misalkan kita mempunyai facebook.com yang mana IP-nya misalkan 10.10.10.10 dan juga ada google.com yang mana IP-nya itu adalah 8.8.8.8. IP 8.8.8.8 ini itu merupakan salah satu contoh dari IP public ya teman-teman. Sedangkan untuk IP private itu sendiri tidak bisa diakses dari mana saja. Seperti namanya yaitu private, jadi hanya bisa diakses oleh device yang memiliki hak aksesnya. Misalkan di sini kita memiliki IP private yaitu 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konsep switch dan router. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep switch dan router. Untuk switch sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Misalkan di sini kita punya PC1 yang terhubung dengan kabel, lalu di tengahnya ada switch. Switch ini terhubung ke PC2 dan di bawahnya terdapat PC3. Nah, jadi PC1 terhubung ke switch, dari switch terhubung ke PC2 dan 3 menggunakan kabel UTP. Oke, kemudian untuk konsep switch itu sendiri, misalkan di sini PC1 saya berikan IP 192.168.1.1, lalu PC2-nya IP-nya 192.168.1.2, pada PC3 IP-nya 192.168.1.3. Kemudian di sini misalkan untuk switch-nya saya berikan /27 ya, yang hanya 32 IP saja yang bisa dipakai. Sedangkan router itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang berbeda. Misalkan contohnya seperti yang tadi. Di sini kita tambahkan router. Nah, nanti si switch ini akan terhubung dengan routernya. Lalu dari router akan terhubung ke PC4 dengan IP 192.168.1.70 karena sudah beda blok subnetnya. Nah, jadi seperti inilah konsep dari switch dan router. Oke, kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu praktik switch bagian 1. Oke, di sini kita praktikkan. Misalkan di sini saya akan tambahkan 2 PC. Lalu saya akan tambahkan switch. Lalu di sini saya akan hubungkan menggunakan kabel. Kita konfigurasikan IP-nya ya pada PC1 dan PC2. Kita klik pada PC-nya, lalu kita ke desktop dan kita ke IP configuration. Kemudian di sini pada IP firmware address kita isikan IP address-nya yaitu 10.10.10.10. Lalu subnet max-nya berarti 255.255.254 karena saya menggunakan prefix /27. Kemudian kita setting pada PC2, configuration, setting IP-nya 10.10.10.11. Untuk networks-nya itu berarti 255.255.255.
tes ping dari PC 1 ke PC 2. Kita ke command prompt, coba ping 11. Oke, ini sudah berhasil. Oh ya, selain dengan cara testing, kalian bisa juga menggunakan cara ini. Kalian bisa pakai surat ya teman-teman, logo surat ini. Kita klikkan ke PC 1, lalu kita klikkan lagi ke PC 2. Nah, di sini sudah sukses ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu praktek switch bagian 2. Oke, di sini kita lanjut pada praktik bagian kedua. Di sini saya sudah menambahkan topologi baru ya teman-teman, yang mana ini seolah-olah berada pada ruangan yang berbeda. Oke, kemudian saya akan menyeting IP pada PC-PC-nya. Pada PC-nya saya akan berikan IP 10.10.10.34. Subnet masknya itu 255.255.255.224. Pada PC 4 IP-nya 10.10.10.35. Kemudian subnet masknya 255.255.255.224. Kemudian PC 5 IP-nya 10.10.10.5.36. Kemudian untuk subnet masknya itu 255.255.255.224. Oke, kita coba tes ping ya, dari PC 3 ke PC 4. Oke, ini sudah successful. Kemudian kita ping dari PC 4 ke PC 5. Oke, ini juga sudah successful, sudah berhasil semuanya. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu praktik router. Selanjutnya kita akan praktik router. Di sini kita pilih routernya yang paling ujung, yang 2811. Di sini kita letakkan di tengah kedua topologi ini, kemudian kita sambungkan dengan kabelnya dari switch ke router, lalu dari router ke switch. Nah, karena PC switch kanan dan kirinya itu berbeda blok subnet, maka kita akan melakukan konfigurasi pada routernya. Di sini kita pilih routernya, kemudian kita ke config, lalu kita hidupkan ethernet, kita on-kan. Selanjutnya pada bagian interface 0/0 ini yang mengarah ke switch, di sebelah kiri IP-nya kita berikan 10.10.10.1. Kemudian untuk subnet masknya itu 255.255.254. Kemudian yang sebelah kanannya pada 0/1 IP-nya kita berikan 10.10.10.33. Untuk subnet masknya 255.255.255.224. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan gateway-nya. Kita mulai dari PC 1. Kita konfigurasikan default gateway-nya pada PC 1 itu 10.10.10.1. Kemudian pada PC 2-nya juga sama, 10.10.10.1. Kemudian pada PC 3 PC 4 dan PC 5 juga kita konfigurasikan gateway-nya ya, 10.10.10.33. Oke, selanjutnya kita tes ping menggunakan surat. Misalnya saya ingin tes dari PC 1 ke PC 5. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini untuk materi
IP address dan subnetting. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.